Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji, kita mempelajari kitab karangan guru kita Syekh Muhammad Muhajirin, yaitu kitab Misbahul Zulam. Pada malam hari ini kayak pada siang hari ini akan kita lanjutkan lagi bacaan kita, menyambung bacaan pada hari Selasa kemarin. Iya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu sumarkah hatta tatma'inna raki'an ila akhirih. Ustufida minhu anna tuma'ninata fil ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi baina sajdataini ruknun min arkan sholati. Perkataan musannif sumarkah hatta tatma'inna raki'an sampai akhirnya diambil faedah dari kalimat tersebut bahwasanya tuma'ninah di dalam ruku dan i'tidal dan sujud dan duduk di antara dua sujud merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Jadi jelas orang kata-katanya hatta tatma'inna kan, berarti tumanina mesti ruku, tumanina bangun, tumanina begitu. Ukurannya apa sih tumanina? Iya, dia bisa apa gitu sih. Penting dah. Ada bilang ukurannya baca itu subhana rabbiyal azimi sekali, udah tuh. Ukuran tumanina gitu, subhana rabbiyal a'la. Ya udah, tumanina berarti hitungannya. Bapak lebih hamdi enggak? Iya, Bapak lebih hamdi maksudnya. Mereka baca 3 kali tuh, hitungan sekali aja tuh hitungan tumanina. Ya masih ukurannya kagak ada ukurannya sebetulnya. Nggak ada ukurannya asal tulang udah balik aja. Nah, itu udah tumanina, udah jejeg nih. Nah, tumanina gitu. Ya. Artinya kalau belum tepat banget, belum apa ya istilahnya, kalau kata orang Jawa belum langsam. belum tumanina namanya. Nanti kalau kita pengen ukur ini ya ukuran baca subhanallah bi'al azimi wa bihamdi sekali. Nah, itu yang tumanina. Terus Wa ilaihi zahaba jumhur minal ulama'i, dan pada pendapat tersebut berpendapat oleh jumhur ulama. Wa qala Abu Hanifah at-tuma'ninatu ghairu wajibatin liqaulihi ta'ala urku'u wasjudu. Dan berpendapat oleh Imam Abu Hanifah, tuma'ninah itu tidak wajib karena ada firman Allah Subhanahu wa taala urku'u wasjudu. iya, kan disebut tumanina ya. Sebelum doa kami sujud. Itu tumanina enggak wajib. Tapi kan hadis-hadis nunjukin ada tumaninahnya. Ya sholat enggak ada tumaninahnya gimana sih? Yang ngaku ada tumaninahnya kalau kecepatan kita bingung, ya kan? Di sholat tarawih yang cepet banget. Kan dia tetap ngakunya, tapi ngakunya kan tetap tumaninah kan? Tumaninah kan ukurannya kalau cuk tumaninahnya berapa detik? Terus Walam yasbut at-tuma'ninata, dan tidaklah menyebutkan akan tuma'ninah. Wal amru bi syai'i yaqtadi usul al-ijzali, dan perintah dengan sesuatu itu menuntut hasilnya memadai. Wa fihi anna tuma'ninata fil i'tidali wal julusi baina sajdataini mazkurun fil hadis muttafaqi alaihi. Dan pada kalimat tersebut juga bahwasanya tuma'ninah di dalam i'tidal dan sujud di antara duduk di antara dua sujud itu disebutkan di dalam hadis yang muttafaq alaihi. Qala Nawawi, hadzal hadisu mahmulun ala bayanil wajibati dunal masnunati. Berpendapat oleh Imam Nawawi, hadis ini dihamalkan di atas penjelasan yang wajib-wajib bukan yang sunnah-sunnah. Fa in qila lam yazkur fil hadisi kullal wajibati minal mujma'i 'alaiha kan niyati wa tasyahhudi fil qu'udil akhiri wa tartibi arkani sholati wa minal mukhtalifi fiha katasyahhudil awwali wa sholati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa taslimatil ula. Maka jika ditanya tidak disebutkan pada hadis itu akan tiap-tiap yang wajib daripada yang dikompakkan di atasnya, seperti niat dan tasyahud di dalam duduk akhir dan tertibnya rukun-rukun sholat,
awal dan sholawat di atas Nabi Muhammad SAW dan salam yang utama. Jadi di hadis itu kan cuma nyebutin yang wajib-wajib doang. Tapi dibilang nyebutin yang wajib-wajib doang juga nggak semua yang wajib diapain. Nggak semua yang wajib-wajib diapain disebutin. Berarti cuma sebagian doang daripada yang wajib-wajib. Tapi kalau sunnah ya kagak disebutin di sini. Ya. Terus Jawabu innal wajibati al-mujtama'a 'alaiha kanat ma'mulatan inda sa'ili fala yahtaju ila bayaniha. Maka jawabannya sesungguhnya yang wajib-wajib yang telah dikemukakan di atasnya adalah itu telah diketahui menurut sisi orang yang bertanya. Maka tidak perlu untuk menjelaskannya. jadi mungkin Nabi ngelihat orang itu sholatnya nggak bener di sini. Nah yang nggak disebutin namanya Nabi, dia sholatnya udah apa nih? Udah bener. Ini Nabi nggak disebutin lagi, gitu. Ini yang disebutin yang salah-salahnya doang. Terus Wa summa qawluhu summa al-zalika fi salatika kulliha istadalla syafi'iyatu bi hadhihi jumlati ala fardiyatil qira'ati fi jami'i rakaati. Perkataan musannif summa al-zalika fi salatika kulliha mengambil dalil oleh golongan Syafi'iyah dengan ini redaksi di atas keperluan membaca pada semua rakaat-rakaat. ini maksudnya qiraat itu baca Fatihah, yang berarti wajib di semua rakaat. Terus Wajib al-Hanafiyatu anna hadzal lafza la yuhmalu ala umumihi yalzamu wujuba takbiratil iftitahi fi rakaati wa wujuba jalsatil istirahati wa ghairiha. Dan menjawab oleh golongan Hanafi bahwasanya lafaz ini tidak dihamalkan di atas keumumannya yang melazimkan akan kewajiban takbiratul iftitah pada rakaat-rakaat dan melazimkan wajibnya duduk istirahat dan selainnya. padahal kan nggak harus, memang kita harus takbiratul ihram setiap rakaat. Kan nggak, berarti Nabi perintahnya kemudian kerjakanlah seperti itu pada rakaat-rakaat berikutnya. Yang Nabi contohin di situ pakai takbiratul ihram, berarti tiap rakaat pakai apaan? Pakai takbiratul ihram. Ini kata Abu Hanifah, nggak begitu, ya, nggak dilihat ala umumihi. Terus Wahazal hadisu ma'rufun ladai ulama'i bi hadisil musii sholatuhu. Maka hadis ini dikenal menurut di sisi para ulama dengan hadis orang yang salah dalam sholatnya. iya, jadi ini hadis terkenal sebetulnya, hadis ini populer dan hadis ini panjang. Cuma masalahnya di sini diapa ini? Dipotong. Di Bulughul Maram yang pas penjelasan sifat sholatnya doang. Jadi dari awalnya ini dipotong. Iya, ada awalnya sebetulnya di kisahnya. Dan emang bisa ini di hadis-hadis Bulughul Maram ini banyak begini. Jadi dipotong gitu loh. Berapa kali kita baca hadis tuh kita mesti cari hadis aslinya dulu begitu. Karena dia memang dipotong. Jadi Ibnu Hajar cuma ngambil yang sesuai sama babnya aja. Ini tentang masjid aja di ujung doang. Jadi diambil ujungnya doang. Atas-atasnya itu nggak diapain. Nggak kayak kemarin masalah Sumamah bin Usal. Ya kan nanti kan itu cuma ujungnya doang. Dari awalnya nggak diapain, nggak disebutin. Ya nggak apa-apa. Karena kan dia emang tujuannya ikhtisar. Biar buat ringkas gitu, biar kita Bulughul Maram jadi ringkas, orang jadi tertarik buat belajar. Walaupun memang kalau saya baca di penyarah-penyarah Bulughul Maram pada nyayangin gitu loh. Tapi hadisnya nggak dari awal aja sih disebutin. Kenapa pas misal-misalnya doang, contoh-contohnya doang. Padahal kalau dari awal banyak faedah yang bisa diambil. Kalau dugaan saya sih mungkin ini kenapa hadis banyak yang diringkas, zamannya Ibnu Hajar orang pada paham kali. Jadi walaupun diringkas orang tahu gitu, ini ceritanya ini ceritanya ini, diringkas nggak masalah. Iya, cuma pas zaman sekarang kan jadi masalah. Karena ternyata orang udah pada kagak tahu hadis itu. Kayak hadis ini hadis populer nih. Ya terkenal dengan istilah tuh hadis al-musi sholatahu. Orang yang salah dalam apanya? Dalam sholatnya ini terkenal gitu. Jadi kalau kita baca fikih atau baca kitab hadis yang lain ketemu kata-kata hadis al-musi sholatahu, ya ini udah istilah gitu. Ini jangan kita cari ini artinya apa sih hadis orang jelek sholat. Udah. Ini maksudnya mengacu kepada hadis ini nih. Ya. Al-musi sholatahu. Jadi orang sholatnya itu nggak bener. Nanti koreksi sama siapa? Sama Nabi. Nanti bikin bab sama Imam Bukhari. Babnya tuh bab al-musi sholatahu. Jadi udah terkenal itu istilah tuh. Gara-gara itu bikinin bab sama siapa? Sama Imam Bukhari. Ya, bab tentang orang yang musik dalam sholatnya. Jadi istilah musik sholat tahu itu bukan bikinan Rasulullah, bukan.
bukan bikinan sahabat juga, bukan, tapi bikinan kalau nggak salah nih Imam Bukhari yang bikin bab begini. Nah emang namanya orang-orang yang penjara-penjara hadis ini dianggap kurang tepat juga istilah musik sholat tahu, karena musik kan berarti orang yang bikin kesalahan dalam apa? Dalam sholatnya. Isaah itu digunakan untuk suatu kesalahan yang orang udah tahu kalau itu salah dikerjain, itu isaah tuh. Jadi orang tahu nih yang benar A, tapi yang dikerjainnya apa? B, itu isaah. Ini kan kita udah tahu ngomongin orang dosa. Kita ngomongin orang, nah tuh isaah tuh artinya kita bikin kesalahan tuh. Artinya kita udah tahu yang benar begini, tapi kita kerjain gitu loh. Kita kerjain yang berbeda dengan itu. Ini kan orang ini kagak begini. Yang sahabat yang ini nih, yang Nabi diomelin. Dan dia emang kagak tahu yang benar ya. Dia nggak tahu, emang dia kagak tahu gitu. Ya berarti harusnya kurang tepat kalau dibilang dia tuh al-musik sholat tahu. Harusnya bilang aja al-jahil fi sholatihi, orangnya yang kagak paham masalah apa. Masalah sholat emang dia nggak tahu, bukan disengaja gitu loh. Ya. Jadi kata-kata al-musik sholat tahu tuh banyak juga ulama yang mengkritik begitu. Kenapa enggak al-jahil? Dari terkesan nih orang sengaja sholatnya salah tuh sengaja, padahal emang dia kagak paham. Ya. Nah ini sama Kiai disebutin nih hadis dari awal ini Pak Kiai. Terus wa aslul hadisi kama rawahu Abu Dawud bi sanadihi ila Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla summa jaa fa sallama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala irji fa shalli fa innaka lam tusalli faraja ar-rajulu fa shalla kama kana shalla summa jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikumussalam summa qala lahu irji fa shalli fa innaka lam tusalli hatta fa'ala dzalika thalatha mirarin. Dan asal hadis tersebut sebagaimana meriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, maka ada seorang laki-laki masuk juga ke masjid lalu ia sholat. Kemudian laki-laki itu datang, maka ia mengucapkan salam di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul menjawab salamnya. Maka dan Rasul bersabda, kembalilah sholat lagi, maka sesungguhnya kamu belum sholat. Maka kembali lagi laki-laki tersebut, maka ia sholat sebagaimana yang tadi ia sholat. Kemudian ia datang lagi kepada Nabi Muhammad SAW dan ia mengucapkan salam kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepadanya, alaikassalam. Kemudian Nabi berkata, kembalilah, sholatlah kamu, maka sesungguhnya kamu belum sholat. Sehingga laki-laki itu melakukan sholatnya selama sebanyak 3 kali. nah kita lihat di sini nih awal ceritanya nih. Jadi Nabi pertama dakhala Rasulullah dakhala masjid. Jadi Nabi duluan yang masuk ke mana? Masuk ke masjid. Nah, habis itu Nabi ketemu sahabat lah kayak gitu, cerita atau apa gitu ya. Cerita masalah ilmu gitu, nyampein ilmu atau apa. Lalu pada khala rajulun fasolla. Masuk itu laki-laki, lalu dia ngapain? Salat. Biasa tahiyat masjid. Kemarin kita udah bahas nih tahiyat masjid ya kan? Di salat itu, ya. Nabi nggak sholat di sini. Tapi ngobrol diri kali. Ngobrol sendiri kali sahabat. Agak duduk. Nabi nggak sebut di sholat ya. Tapi Nabi udah sholat kali. Ya. Atau ini nggak ada kali kata-kata. Wah ini perlu dilihat lagi nih. Anna Rasulullah dakhala al-masjid. Umumnya Rasul masuk masjid ya sholat. Iya. Maka masuk baru ada tuh laki-laki masuk sholat. Ini ntar dilihat di Bukhari coba nih. Ini anak Rasulullah. Maksudnya pas laki-laki itu masuk, Rasulullah udah anteng di masjid, tapi benar-benar Rasulullah baru masuk terus laki-laki itu ngapain? Masuk begitu. Ya. Soalnya saya baca di sana Rasulullah lagi ngapain? Majlis. Lagi ngaji ya gitu, lagi ngajarin apa, nyampein hadis atau apa gitu ke sahabat-sahabatnya, dimasuk sholat. Ya. Lalu habis dia sholat, pas salama ala Rasul ngucapin salam, assalamualaikum. Paroda Rasulullah, so jawab. Besok kata Nabi apa? Irji pasoli pak inaka lam tusolli. Inti belum sholat. Padahal dia udah ngapain? Udah sholat, aku belum sholat. Jadi balik lagi kan. Waroja arrojulu pasola
karena sholat. Di sholat begitu lagi. Ya udah tahu tadi kata Nabi belum sholat, tapi nggak dibilang salah kan? Enggak. Akhirnya dia sholatnya jadi ngapain? Ya begitu lagi. Dia bilang tadi sholatnya salah tuh, mungkin dia bakal mikir gitu. Tapi dia kagak kan? Sholat, dia belum sholat. Akhirnya dia sholat begitu lagi. Ya. Kemudian dia datang pada Nabi, pasallama alaihi, faqala Rasulullah alaikassalam. Dia balik lagi ke Nabi, dia ngucapin salam. Lalu Nabi jawab lagi apa? Alaikassalam. Enggak jawab lagi apa tuh? Alaikassalam dijawab lagi kan oleh Nabi. Padahal tadi dia udah salam belum? Iya, udah salam kan? Dia sholat. Balik lagi ngapain lagi? Salam lagi. Kenapa dia salam lagi? Kan salam tadi. Salam sholat sama salam sama Rasul. Kan dia udah salam ya Rasul tadi itu yang pertama. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Iya. Itu belum sholat. Sholat Lagi. Baik kan? Dia balik lagi. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum lagi sama Nabi kan? Iya. Kan tadi udah salam. Udah ngucapin salam yang pertama. Tadi disuruh ulang. Karena belum sholat. Udah berpisah. Hah? Udah berpisah. Iya benar. Jadi dia tuh udah dianggap datang lagi gitu loh. Iya, udah berpisah Bang. Udah enggak ada berhadapan. Dia datang lagi, dia salam lagi dan Nabi jawab lagi kan? Berarti masyhur kalau gitu. Boleh, masyhur berarti. Kita ketemu lagi apa di depan. Lah iya gitu. Ketemu lagi itu. Jadi mengulang-ulang salam nggak apa-apa. Kita kalau memang majlis itu udah apa tuh? Terpisah. Udah bisa. Begitu. Saya ketemu Dewa Abang nih, kita ketemu lagi di mana? Di depan. Salam lagi. Terus sama dulu. Kalau depan Nabi begitu. Salam dulu. Ini berarti enggak Nabi tuh jawab gitu. Kalau Nabi nggak jawab berarti ini salam udah nggak masuk gitu loh. Artinya sebetulnya itu udah nggak perlu salam di sini. Tapi ternyata kan Nabi jawab salam lagi kan. Berarti masuk karena udah bisa. Udah mau wajah lagi. Iya. Walaupun sebenarnya masih satu apa nih? Tempat. Masih satu tempat. Berarti boleh kita salam lagi. Boleh. Kecuali kalau masih satu apa nih? Masih satu aja, satu tempat. Nggak perlu. Miko nanya, Miko mana siapa nanya doang. Nah iya bener tuh kagak perlu. Ya malah kita kan kalau ini malah begitu kalau seminar atau apa. Ada mau nanya nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lianu. Sebenarnya nggak perlu assalamualaikum lagi. Karena di hadis-hadis kita lihat begitu. Nabi lagi jelasin tuh sahabat nanya, "Qalu ya Rasulullah." Nanya kan langsung sahabat, nggak ada. Assalamualaikum ya Rasulullah, nggak begitu. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi kalau masih majlis satu tuh. Nggak perlu lagi salam. Jadi salam kalau dia udah nggak masyhur, kita nggak jawab nggak apa-apa, nggak dosa. Gitu. Kita lagi baca Quran nih, dia ngucapin salam, nggak apa-apa kita nggak jawab. Kalau emang dia tahu kita lagi baca Quran, jadi dia kagak tahu nih, dia dari luar yang tahu kita baca Quran nggak tahu kan? Nah itu ngeliat kita lagi baca Quran, dia ngucapin salam, assalamualaikum. Itu wajib Bang. Kagak masyhur, maksudnya kagak wajib kita jawab. Karena kita lagi baca Quran. Sedangkan dia tahu kita lagi baca Quran. Iya, harusnya dia jangan salah. Lagi majlis taklim nih, lagi ngaji bareng-bareng, dia masuk, assalamualaikum. Sebenarnya itu udah kagak masyhur gitu loh, nggak perlu jawab. Ngomel kayak. Iya, makanya kagak masyhur, kagak tempatnya gitu. Ngapain itu lagi begini, itu ngucapin salam. Ya. Atau orang pidato tuh pakai salam 2 kali. Sebenarnya salam yang kedua malah harusnya nggak perlu dijawab. Mungkin nggak puas kali salam yang pertama, jawab dikit, pada ngantuk apa nih, malam 17 ya kan. Semangat, assalamualaikum. Sebenarnya kedua malah nggak perlu dijawab. Itulah masih satu majelis gitu, masih ketemu. Kecuali dia habis salam dia pengen kencing kali. Dulu lagi masuk, assalamualaikum lagi. Atau masuk berarti, kita jawab lagi. Mau nggak begitulah. Itu pengulangan salam yang sebetulnya kagak tepat gitu. Mungkin yang salam pertama orang yang nggak dengar pakai itu nggak dengar. Tapi kan yang jawab. Nah, ketika dia jawab selesai, udah beres. Semangat itu tadi kalau ceramah kurang semangatnya ya sekali lagi. Iya sih. Sebenarnya dia cuman pengen narik perhatian doang, pengen narik perhatian pakai salam. Ketika dia tujuannya pengen narik perhatian doang, berarti salamnya udah nggak masyhur. Udah nggak perlu jawab berarti. Dia mau jawab ya nggak apa-apa, nanti andai kan nggak dijawab juga orang kagak salah gitu loh, jadi kita salahin karena itu kita salamnya nggak masyhur. Ya. Jadi di sini Nabi ngulangin salam ternyata dijawab lagi apanya? Assalamualaikum. Nabi jawabnya Alaikassalam kan? Ya bukannya Waalaikumsalam. Apa dia? Nah kan satu orangnya. Domilkum kan dalam salam kan udah masuk. Lah kagak orang banyak Assalamualaikum ya Rasulullah. Enggak, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kagak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah orangnya satu kok.
Kecuali orang ini bareng-bareng nih, baru saya ngucapin assalamualaikum, wajar begitu. Pakai domir mau banyak. Ya iya, soalnya kalau orangnya atur harusnya assalamualaikum aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau sendiri assalamualaikum. Iya. Sahabatnya laki-laki ini ngomongnya assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Ya kalau kami Rasulullah assalamualaikum mesti. Nah Rasulullah balasnya kan kalau balas salam harus lebih bagus. Masa kalau dia assalamualaikum Rasulullah balasnya assalamualaikum? Kagak. Assalamualaikum ya Tofal. Nah, itu ke kuburan Nabi apa ucapan kuburan Nabi? Assalamualaikum. Assalamualaikum kuburan Nabi. Kan ada Abu Bakar bin Umar di situ. Assalamualaikum. Itu artinya kalau kita pakai domir antum buat penghormatan ya salah gitu loh. Saya Nabi nih assalamualaikum karena Nabi. Jadi kumnya penghormatan salah. Yang sesuai aja penggunaannya saya bilang dulu. Buat apa sih kita ngomong pakai antum mau kemana? Ya lo pakai antum kan sendiri. Inti mau kemana? Ngomong gitu aja. Jadi kita nggak enak. Tadi Mang Tazim nih ngomongnya antum. Sahabat sama Nabi nggak ngomong assalamualaikum, ngomongnya assalamualaikum. Giliran domirnya sahabat ke Nabi ngomongnya anta, wala anta ya Rasulullah, nggak wala anta, nggak wala antum. Kita kok hormat sama Nabi? Enggak, gitu. Ya sebetulnya yang kayak yang gitu salah tuh, salah kaprah gitu loh. Nggak perlu anta ya anta, antum ya antum, ya sesuai penggunaannya aja. Kalau satu ya anta, kalau banyak ya antum. Ya? Jadi nggak mengurangi rasa hormat begitu loh penggunaan gitu. Kita lihat lagi di sini. Jadi Nabi itu perhatian sama sahabat luar biasa gitu loh. Sebenarnya kan Nabi kan lagi ada kesibukannya, tapi tetap orang lagi sholat diapain Nabi? Diliatin gitu, salah nih, gitu. Ya, jadi Nabi perhatian sama sahabat tuh benar-benar gitu. Ya apalagi Nabi kan Rasul buat semuanya. Jadi bukan berarti dia lagi ngomong sama sahabat yang ini. Terus orang sholat di sana nggak diapain? Nggak diliatin, tetap dipantau sama Nabi. Oh sholatnya benar nih. Apalagi kita ambil kesimpulan di sini. Kita boleh biarin orang salah dengan tujuan biar untuk biar benerin gitu loh, biar jadi bener. Ini kan Nabi udah tahu orang sholatnya salah, bilang kayak dari awal. Ini sholat salah, ini kagak, ini belum sholat lagi. Ini sholat begitu lagi. Ini kan dibalik, belum sholat lagi. Ini sholat begitu lagi. Ya kan Pak, itu Nabi tujuannya sebetulnya pengen ngasih pelajaran begitu. Nah, jadi kita boleh aja lihat orang salah nih, kita diemin aja gitu, biarinnya gue pengen tahu nih orang sampai mana nih, ya boleh gitu, nih orang ngaji sampai mana nih, boleh begitu, tapi jangan ujung-ujungnya jadi dibiarin aja, kagak. Akhirnya kita kasih tahu juga, kan bisa jadi dia bener gitu loh, tahu dia, oh iya gue salah nih, dihapus sama dia, tuh kan dia bener sendiri kan lebih puas. Ya kan jadi kita boleh ngeliat anak kita lagi kerjaan nih, oh salah nih, biarin aja dulu, sampai nih sadar kesalahannya. Ya Nabi begitu, dia kan. Dia udah tahu salah Nabi, harusnya dari awal kasih tahu dong. Ini sholat salah, kagak pakai tomaknina itu ente sholat. Tapi kagak main Nabi, kagak sholat. Gitu. Kayak orang yang wudu kan ada gitu ya. Wudu main Nabi, salah tuh, nanti belum wudu berarti. Gitu. Jadi boleh aja begitu. Cuman akhirnya nanti kita kasih tahu yang benarnya. Nah kita kalau posisinya kita jadi sebagai yang orang sahabat Nabi ini yang disalahin. Ketika disalahin jangan ulang kayak gitu lagi. Dia udah tahu salah, ngulangi kayak begitu lagi, ya salah lagi. Sudah ngulangi lah begitu lagi. Udah masukin ATM, passwordnya salah, entu lagi dimasukin. Passwordnya salah, entu lagi, ini blokir jadinya. Udah tahu salah, entu lagi dimasukin. Nggak boleh 3 kali lah. Ya jadi salam tuh selama dia masih masyru, ya boleh kita jawab. Terus Faqala rajul wallazi ba'asaka bil haqqi ma uhsinu ghayra hadza fa'alimni. Maka laki-laki itu berkata, demi zat yang telah mengutus kamu dengan kebenaran, tidaklah aku bisa sholat yang lebih baik dari selain ini, maka ajarkanlah aku. iya, jadi kata itu, lah saya kagak, saya nggak bisa lagi sholat, saya masih udah kayak begini. Ma'usinu, gue rasa nggak punya lagi ya Rasulullah. Saya sholatnya emang tahunya begini doang. Ya, Fa'alim nih, maka ajarkanlah kepada saya. Diminta diapain? Minta diajarin. Ya. Kita minta itu sesuatu yang nggak bagus. Tapi kalau minta ilmu apa
bagus. Saya kita minta ilmu, dan ini minta diajarin teman-teman. Pak Alim nih, ini orang luar biasa sebetulnya loh. Ini orang-orang Arab Baduy ya, bukan sini. Soalnya ini keren banget ngomong ini. Wallazi ba'asaka bil haqqi. Itu kan luar biasa dia ngomong gitu. Wallahi ya Rasulullah. Dia kan ngomong gitu. Padahal harusnya begitu aja ya. Wallahi ya Rasulullah. Saya enggak bisa lagi dah yang lain. Tapi dia ngomong enggak. Wallazi ba'asaka bil haqqi. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Artinya ketika Allah mengutus Rasulullah itu membawa kebenaran, apa yang diajarkan Rasulullah itu pasti apa? Pasti benar. Dan karena apa yang diajarkan Rasulullah pasti benar, saya pasti bakal ngapain? Bakal ikutin. Luar biasa tuh omongan. Wallazi ba'asaka bil haqqi. Padahal dia bisa ngomong, wallahi ya Rasulullah, saya nggak bisa lagi. Bisa dia ngomong gitu. Tapi dia ngasih redaksi yang benar-benar luar biasa nih. Saya bilang ini orang Arab gunung apa bukan sih ini? Kok dia bisa kepikiran ngomong begini? Wallazi ba'asaka bil haqqi, luar biasa. Ya. Ma'usinu ghairu hadza fa'alim. Maka ajarkanlah kepada saya, minta ajarin. Ya. Jadi kita boleh minta ajarin, nanya ke orang lain, minta ajarin ke apa, boleh. Dan biasanya orang kalau masalah ilmu nggak seberat kalau dimintain apa, kalau dimintain harta, minta harta agak berat. Tapi kalau ilmu biasanya orang yang ngasih, walaupun ada juga sih, ada juga yang rada apa kalau dari ilmu rada pelit gitu, apalagi ilmu yang rada mahal gitu. Ilmu yang mahal apa ilmu yang gampang dipelajarin ya? Soalnya kadang-kadang orang komputer begitu loh. Ini kalau di mata saya nih komputer aja ada pelit. Iya, karena gampang. Karena gampang dipelajarin kan. Dulu saya mikirnya mungkin karena mahal gitu ilmu komputer. Gampang dipelajarin. Pas dikasih tahu apa? Ini mencetnya nih, tak. Udah. Tak bisa. Mereka orang kan malas kalau minta ajarin ya. Minta komputer, ini nggak masih kok gini. Itu apaan tuh? Pakai ketinggalan sono aja. Tuh udah. Nah, lu mencet apa tadi? Oh gak banget dia tahu gitu ya? Oh dia tahu. Begitu loh komputer. Udah, tadi tahu gitu. Karena ketahuan dapur ya, karena sebetulnya gampang diapain, gampang dipelajarin. Tapi kalau ilmu agama orang bakal senang, karena ilmu agama susah gitu. Orang nanya masalah ini terus dia ngeluarin jadi halal jadi haram kan ada prosesnya tuh. Dilihat usul fikihnya dulu, dilihat hadisnya dulu. Jadi kita minta jelek. Ya, tapi kalau minta masalah ilmu, bagusnya orang minta, Pak Alim ajarin saya. Ya, tapi ada situasinya juga. Ya, kalau orang lagi buru-buru lagi apa ya, buru-buru. Aneh mau nanya dong, siapa sih lu kalau mau jawab? Ya harus lihat HP-nya. Tapi kalau ini kan darurat banget. Bahkan dia kudu sholat nih, ada waktunya, kan kudu habis. Jadi kalau darurat banget boleh juga dah. Kita nanya juga dah kalau darurat banget, Pak. Toilet mah udah kebelet banget, ntar keburu ambrol nih. Kalau kebelet nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak darurat banget, ya kita lihat sikon juga. Kalau orang yang kita mau tanya lagi sibuk lagi apa ya udah, tadi dulu simpen nanyanya. Gitu. Ya. Pak Alim nih, terus. Qala iza qumta ila sholati fakabbir. Maka Nabi bersabda, iza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kalian ingin mendirikan sholat maka bertakbirlah. Wa fi riwayat Nabi an Abi Hurairah, iza qumta ila sholati fasbiqil wudu'a ila akhirih. Dan pada riwayat Imam Nabi daripada Abu Hurairah, lafaznya iza qumta ila sholati fasbiqil wudu'a sampai akhir. Wa qala fi akhirih fa idza fa'alta hadza faqad tamat sholatuka. Dan ia berkata pada yang lainnya, dan maka apabila engkau melakukan ini maka sungguh sempurna sholatmu. Wa man taqasta min hadza syai'an fa innama intaqastahu min sholatika. Dan apabila engkau mengurangi dari ini sedikit pun maka hanya saja akan mengurangi kamu pahala dari sholat kamu. Wa riwayat Ibnu Al-Musanna bikuli fasbiqil wudu'a. Dan riwayat daripada Ibnu Al-Musanna dengan tanpa lafaz fasbiqil wudu'a. Itu baru akhirnya diapain Nabi? Nah, diajarin ini sholat begini gitu. Yang kasih tahu Nabi. Dikerjain dah sama orang itu. Ada nggak itu perhatiin di sini? Berarti kan orang selama ini sholatnya salah. Disuruh kodok kagak? Nggak disuruh kodok. Cuma yang itu doang suruh betulin. Kelihatan Nabi. Iya. Pasti kamu disuruh kodok. Inti sholat kayak gini udah berapa lama? Lah sepanjang saya kenal saya begini sholatnya Rasulullah. Berarti inti kudu kodok. Kagak kan? Berarti ini diambil satu kaidah penting dalam syariat begitu.
Artinya orang kalau dia kagak tahu, ya udah kagak berkodok. Kalau emang dijahil gitu loh, dan dia bukan dia sengaja gitu, bukan dia tagopul, bukan dia kagak. Kan bisa aja orang baru ngerti gitu loh. Nah, gue selama ini sholat baca begini aja gue dalam hati, gimana tuh? Saya lu baca mulut gerak dong, gitu. Lu dalam hati hitungannya lu kagak baca. Nah, berarti gue sholat gimana itu ya? Ya udah baru tahu sekarang. Tapi dia sholat dari kecil, kodok gak tuh? Nah, baru Nabi nggak suruh kodok, gitu. Kecuali kalau waktunya masih ada. Ini kan waktunya masih ada yang dia sholat nih. Nah itu betulin, begitu. Jadi ketika tadi orang tadi misalkan dia baru tahu, oh begini baca Fatihah tuh mesti mulut. Iya. Nah itu tadi sholat zuhur gimana? Enggak begitu. Nah ini masih ada waktu zuhur. Nah, zuhur yang tadi apain? Kerjain. Tapi yang mau lewat-lewat, selesai. Nggak perlu. Nah, kesian orang kalau begitu. Nah dia baru ngerti sholatnya umur 45 tahun, suruh kodok dia. Lah susah. Oh udah mesti basah nih. Nah, dia baru tahu kan dia sholatnya kagak sah mulu selama ini. Si kodok, dan Nabi nggak suruh kodok. Dan bukan baru ini doang kejadian, bukan. Ammar bin Yasir di junub, ini kan junub, mau mandi junub, mandi air. Airnya dia ngapain? Diguling-guling kan? Wow, binatang diguling-guling di pasir. Karena dianggap kan itu mandi junub. Di sholat, ketemu Nabi dan Nabi. Lah apa ya? Ari dulu kopak apa ya? Apa itu kata Nabi itu? Cukup, tak begini. Nah, tayamum biasa. Suruh kodok gak? Harusnya dia kagak sah itu sholat nih. Ini guling-guling gitu doang, kagak begini-begini, kagak tayamum yang bener, guling-guling doang, kagak sah. Kodok itu enggak, kagak suruh kodok bin Nabi, selesai udah. Cuman diajarin lagi benernya begini. Itu. Jadi syaratnya kalau masih ada apa tuh? Ada syarat mesti dibetulin kalau masih ada waktu. Tapi kalau udah lewat ya selesai berarti jauh banget dari mesti kodok. Dan ingat tuh syaratnya emang dia kagak tahu. Emang dia kagak tahu tuh emang bukan karena keteledoran gitu loh. Kan ada orang tahu kan dia terledor, kagak belajar atau apa, kan bisa aja begitu. Itu berarti dia terledor kalau gitu. Ya. Apalagi kalau hal-hal yang sifatnya udah daruri. Nah, itu ngapa berpuasa udah umur 30 tahun. Nah, saya baru tahu kalau puasa itu wajib. Buset, lu tinggal di Indonesia pakai ngomong kagak tahu puasa wajib. Kagak bisa tuh, alasan begitu nggak bisa diterima tuh. Nggak bisa diterima, kecuali ente tinggal di Slovakia kali apa di mana gitu yang nggak di ulama. Nah tinggal di Indonesia pakai kagak tahu puasa Ramadan wajib. Kodok yang gitu. Karena tuh berarti dia taghaful gitu loh. Itu karena kelalaian ente. Cuma kalau hal-hal yang teknisnya lebih dalam kayak gini kan orang nggak merhatiin juga. Ya kan kalau model begini nih, ya itu nggak apa-apa gitu. Dan ini kalau kaitannya dengan hak Allah, ibadah yang kaitannya dengan apa nih? Dengan Allah. Tapi kalau hubungannya sama orang, ya kagak bisa. Tetap harus diapain? Harus dilunasin. Ya. Ini dibagiin jilbab, tuh. Ini ambil jilbab. Pas dah lama sebulan, orang pada bayar. Itu bayar apaan tuh? Jilbab yang bulan lalu. Nah, emang tuh diutangin? Iya, emang itu kagak tahu. Udah gue nggak tahu, dia diutangin, gue udah nggak wajib bayar. Oh, kagak bisa. Ya itu hak sesama orang. Dan tuh nggak ada bayar utang kan nggak ada jangka waktunya. Bayar. Yang lain juga begitu, ibadah kepada Allah pun kalau yang nggak ada jangka waktunya, tetap mesti diapain? Mesti dikodok. Kan kita ngomongin kalau sholat ada jangka waktunya. Puasa Ramadan ada jangka waktunya. Tapi kalau pidyah haji ada jangka waktunya nggak? Bayar berarti. Punya utang, gue udah nggak haji, bayar. Walaupun kita nggak haji itu loh, udah pulang. Iya, tapi masih punya utang pidyah, bayar. Ya, karena tuh nggak ada jangka waktunya, sampai kapannya kalau ingat bayar. Gitu. Jadi ini jadi satu kaidah yang penting begitu ya. Ternyata Nabi di sini nggak nyuruh orang buat kodok, ya, karena kalau kodok luar biasa, berat banget. Berapa tahun dia mesti kodok, dia sholatnya begini terus. Qauluhu fa innaka lam tusalli ikhtalafa ulama fi ta'wili.
Perkataan muslim fa inna kalam tusuli, para ulama beristilah pada takwilnya. Wa zahaba Syafi'i wa Malikun wa Ahmadu innaka lam tusalli sholatan shahihatan. Wa sholatuka batilatun li adami istifa'il arkani min tuma'ninatin wa nahmiha. Dan berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad, lafaz innaka lam tusalli maksudnya adalah sholatnya sah. Maka lafaz sholat juga itu batal karena tidak ada kecukupan rukun-rukun daripada tumanina dan sumpamanya. Iya. Jadi emang ini orang salahnya ya apa sih? Dia kagak tumanina, itu kesalahannya. Oke, tapi pasti hadisnya hatta tatma'inna begitu mulu. Karena kesalahan orang ini dia sholatnya kagak tumanina gitu. Oke, di sini dibilangnya sholatnya kagak sah. Terus Wa zahaba Abu Hanifah innaka lam tusalli sholatan kamilatan wa nafyul kamali la yaqtadi adamal jawazi. Berpendapat oleh Imam Abu Hanifah, lafaz innaka lam tusalli artinya sholatnya sempurna. Maka penafian kesempurnaan tidak menuntut ketidakbolehan. iya, jadi kalau Abu Hanifah kan tetap dimana tumanina kagak rukun. Wajib. Iya kagak rukun berarti. Boleh kagak tumanina, makanya dikatain enggak. Itu laknya bukan lisiha tapi lil kamal. Fa inda Syafi'i wa Malikin wa Ahmad anna ma tayassara min al-Qur'ani huwa al-Fatihatu li'annahu ayyisaru ma fil Qur'ani. Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad bahwasanya ma tayassara min al-Qur'an artinya adalah surah Al-Fatihah. Karena bahwasanya surah tersebut paling mudah apa yang ada di Al-Qur'an. Ya kan disuruh baca apa aja yang gampang daripada Al-Qur'an gitu. Ya, cuma di hadis-hadis yang lain dijelasin bacanya Fatihah. Berarti yang harus bacanya apa? Baca Fatihah. Ya, dibilang di sini emang yang paling gampang dari Quran apa sih? Qul huwallahu baca Fatihah. Fatihah coba orang Kristen pada hafal Fatihah loh. Qul huwallahu pada hafal walaupun qul huwallahu pendekan. Ina atau ina gak pada hafal walaupun pendekan, tapi Al-Fatihah pada hafal. Karena sering apa ya? Sering dengar, sering apa gitu. Terus Wal hadisu yadullu ala anna al-Fatihata wal qiyamah wa takbira wa ruku'a wal i'tidala wa sujuda wal julusa baina sajdataini ma'a tuma'ninati fiha ruknun min arkan sholati. Maka hadis tersebut menunjukkan di atas bahwasanya baca Fatihah dan berdiri dan takbiratul ihram dan ruku dan i'tidal dan sujud dan duduk di antara dua sujud bersama tuma'ninah padanya itu adalah rukun daripada rukun sholat. Qala musannif wa misluhu fi hadisi Rifa'ah bin Rafi'in inda Ahmad wa Ibnu Hibban hatta tatma'inna qa'iman. Berkata oleh musannif dan seumpama hadis tersebut ada hadis Rifa'ah bin Rafi menurut Ahmad dan Ibnu Hanbal lafaznya Ibnu Hibban engkau bertumanina atau tenang dalam keadaan berdiri. Jadi ada yang hatta tadila qa'iman, ada yang hatta tatma'inna qa'iman. Sama aja. Terus Wali Ahmad fa'aqim sulbaka hatta tarji'al qusur. Maka lapas bagi Imam Ahmad fa'aqim sulbaka hatta tarji'al qusur. Maka tegakkanlah tulang punggungmu sampai tulang itu kembali. sampai tulang-tulangnya pada apa? Pada kembali lagi ke posisinya. Ini kan berarti bangun dari apa nih? Bangun dari ruku kan? I'tidal, bangun set sampai tulang itu pada balik ke apa? Ke posisinya, ya, tulang ini balik, maksudnya benar-benar jadi tegak begitu tuh. Kalau kita i'tidalnya belum tegak, kan berarti ini belum balik ke posisinya. Nah, tangan termasuk kan nih, yang mesti kita balikin. Kan tangan begitu tuh. Ya Allah, liwat nabina. Tangan termasuk yang mesti balik kan ke posisinya. Mesti lemes juga nggak? Nah, kalau lemes nih udah dalil buat orang yang kalau habis ruku i'tidal tangannya nggak begini. Ini gini. Iya. Kan mesti balik ke posisi awal ya kan? Nah kalau masih begini, tangan masih belok tulangnya. Tulang punggung, pada doang. Iya. Akhirnya itu. Semua kan berarti ruku kan pakai tangan juga.
Berarti semua tulang yang bergerak pada waktu ruku harus balik ke posisi apa? Ke posisi awal nih. Termasuk tulang apa? Tulang tangan nih, berarti mesti begini. Iya. Ini dalil dipakai buat orang yang bilang apa tuh? I'tidal nggak begini, tapi i'tidal tuh begini. Tapi emang dianggapnya begitu, tuh kelewatan gitu. Tulang punggung doang, jadi mah katanya kagak masuk tulang apa? Nggak masuk tulang tangan, tapi katanya sini kagak dibatasin juga sih. Kan tangan kan, kalau kita begini berarti tangan kagak belum balik ke posisi asalnya tangan tulang-tulangnya. Tapi pas kita gini baru dilempeng lagi tuh tangan. Terus. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi' innaha la tatimu sholatu ahadikum hatta yusbihul wudu'a kama amara Allah Ta'ala summa yukabbiru Allah Ta'ala wa yahmadahu wa yusni alaihi. Dan bagi lafaznya Imam Nasa'i dan Abu Dawud daripada hadis Rifa'ah bin Rafi, sesungguhnya tidaklah sempurna sholatnya salah seorang kalian sehingga menyempurnakan wudunya sebagaimana Allah telah memerintahkan. Kemudian ia bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujanya dan memujinya. Ini di sini latatimu, berarti nggak sempurna. Tapi sholatnya sah, cuman nggak apa? Nggak sempurna, latatimu bahasanya. Ya. Hatta yusbigul wudu'a, sampai dia menyempurnakan wudu. Nah wudunya nggak disebutin lagi perinciannya, cuma disebutin kama amarallahu. Berarti kalau gitu perkara wudu orang udah pada paham. Dan di situ kan wudu perinciannya ada di Quran. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu ada di Quran kalau masa perincian wudu. Tapi kalau sholat kan kagak ada perinciannya di mana? Di Quran. Makanya kalau sholat kita ngeliatnya ke hadis. Lah sholat rukun-rukunnya memang ada di Quran kan kagak ada. Ya, tapi kalau wudu ada di mana? Di Quran. Makanya kemarin juga Nabi waktu jelasin ke orang yang datang ini nggak jelasin masalah wudu karena wudunya udah ada di Quran, tinggal baca di Quran. Jadi di sini kama amarallah, sebagaimana Allah perintahkan karena udah di Quran. Gitu. Ya. Kemudian takbir, tahmid, wa yusni alaihi. Jadi habis ngapain tuh? Salat mulain Allahu Akbar, tahmid Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Masuk semua. Subhanallah wa asira. Seperti ini. Doi pitahnya mana? Wajatu wajhiyah. Iya, wajatu itu doi pitahnya. Jadi kalau emang yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro subhanallah itu di sini masuknya tuh summa yukabbiru ta'ala wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Aja. Nah, di sini karena disuruh baca ya, berarti itu tadi ya. Hah? Ya madahu wa yusni alaihi. Alhamdulillah alhamdulillah. Iya. Takbirnya kagak ada kan? Tadi juga birullah taala. Jadi di sini karena disuruhnya baca, ya berarti standar baca tuh gimana ya baca? Baca tuh artinya mulut kita tuh bergerak begitu loh. Baca gitu. Kan apa mesti kuping kita dengar apa kagak? Nah itu yang ditilapin. Ya. Kalau di mazhab Syafi'i kan mesti ngapain? Mesti dengerin diri dia sendiri. Cuma kalau di masjid begitu semua berisik gak? Berisik. Makanya pokoknya hitungannya baca dah. Ya hitungan baca ya paling nggak mulutnya apa? Ya bergerak. Karena kan berarti kita tetap harus mikirin makhrajnya juga begitu loh. Gitu. Jadi nggak bisa cuma mulut bergerak keluar desis. Ih nggak apa-apa. Berisik terus. Lah kagak, justru kalau berisik kalau masing-masing tuh dengerin ke kupingnya gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Satu aja udah berisik, apalagi kalau samping-samping pada begitu semua berisik. Tapi rusuh. Apanya? Emang sebenarnya kalau kita baca jadi husuk gitu daripada bengong kayak begitu. Mana-mana. Justru kalau kita bengong aja tuh nggak dihitung baca. Kalau yang lain mah masih mending lah kalau Fatihah nggak dihitung baca. Lah nggak sah jadi apanya? Suratnya nggak sah. Ya, orang ada apa selami? Orang lebih enak banget baca kayaknya. Wah enak begitu, harusnya begitu. Iya. Harusnya begitu. Ya. Tapi kalau sholat sendiri ya mungkin inilah sholat sendiri kasih dengan memang kalau sholat jamaah saya rasa tuh mengganggu.
Bahkan imam aja bisa ngeganggu lu sholat jamaah. Imam kan speakernya cakep. Orang bacanya ya elah, wajah tuh bacanya. Kedengeran ke speaker. Ya orang speakernya cakep, ini kan speaker kan cakep kan. Dia mendesah aja tuh kedengeran gitu loh. Harus tetep tusir, nggak usah di sampai kedengeran. Nah kita sholat di Masjidil Haram, emang speakernya kurang cakep apa? Udah cakep banget. Tapi ya sudah itu sampai kedengeran itu, subhanallah, ya azim, kagak, nggak kedengeran. Tapi ini di imam kita sekarang kadang-kadang kedengeran gitu, dan kalau kata saya tuh akhirnya ngeganggu kita yang ngapain, yang makmumnya gitu keganggu. Biasanya imam baca orang Fatihah aja katanya kencang, Fatihah main suruh kita kencang, yang gitu-gitu udah nggak usah tahu speakernya bagus gitu ya. Ini karena imam malah demen lagi. Speakernya bagus malah at-tahiyatu. Jadi ketahuan aja lo baca yang itu. Baca yang riwayat ini. Malah ganggu, kata saya sih ganggu. Terus wa biha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fa'idlaha maka biru haliku. Dan pada riwayat yang lain, maka jika ada bersama kamu ayat Al-Quran, maka bacalah, dan jika tidak ada maka memujilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbirlah kepadanya dan bertahlillah kepadanya. Wa li Abi Dawud sumaqra bi ummil kitabi wa bima sya'allah. Dan lapas bagi Imam Abu Dawud, kemudian bacalah Al-Fatihah dan bacalah apa yang Allah kehendaki. Wa Ibnu Hibban summa bima syi'ta. Dan lapas bagi Imam Ibnu Hibban summa bima syi'ta. Kemudian bacalah dengan apa yang kamu pengen. iya, terus Pak. Qala Syarih, hadzal hadisu bayanu ikhtilafil alfazi min arbabir riwayati. Berkata oleh penjarah, hadis ini menjelaskan perbedaan pendapat lapas-lapas daripada pemilik para riwayat-riwayat. Qawluhu fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fa'idlaha wa qabbirhu wa halilhu. Fihi bayanu wujubi qira'atil Qur'ani. Perkataan musannif fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fa'idlaha wa qabbirhu wa halilhu, pada lafaz tersebut menjelaskan kewajiban membaca Al-Qur'an. Wa taqaddama anna al-murada bil Qur'ani indal a'immati salasati al-Fatihatu. Dan telah terdahulu bahwasanya yang dimaksud dalam Al-Quran menurut imam-imam yang tiga, yaitu adalah surah Fatihah. Fa illam yuhsinha lazimahu at-ta'allum. Maka jika tidak bisa ia membaguskan Fatihah tersebut, maka mesti bagi dia belajar. Fa illam yaqdir aw khasya fawatal waqti wa arrafa min al-Fatihati ayatan qarraraha sab'an. Maka jika ia tidak mampu atau khawatir waktunya habis, dan ia hafal daripada dan ia tahu daripada surah Al-Fatihah akan satu ayat saja, maka ia ulang satu ayat tersebut sebanyak 7 kali. Ini kasusnya kalau orang baru masuk Islam kali, mualaf, ya, jadi belum iya mau hafal Fatihah, wajar gitu. Mungkin orang dua. Ulang lagi. Emang kalau orang Islam dari kecil ya apa iya sih nggak hafal begini. Terus Fa illam yuhsinha ba'da ta'allumi wajaba qira'atu sab'i ayatin minal Qur'an. Dan jika tidak bisa ia membaguskan Fatihah tersebut setelah belajar, maka wajib membaca 7 ayat daripada Al-Qur'an. Fa illam yuhsin syai'an minal Qur'ani wala amkanahu at-ta'allumu qabla khurujil waqti lazimahu ayyakula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan jika tidak bisa ia memperbaguskan sesuatu daripada Al-Quran dan tidak memungkinkannya ia untuk belajar sebelum keluarnya waktu, maka mesti bagi dia mengucapkan atau membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. kalau nggak bisa juga, itu kan panjang juga. Udah diem aja udah. Diem seukuran 7 ayat. Berarti kalau kita lihat ini ada orang baru masuk Islam, berarti kita nggak langsung nyuruh sholat dalam keadaan diam ya. Kita tanya dulu, ente bisa nggak baca alhamdulillah rabbil alamin? Ya kan pasti dia minta belajar dulu.
Karena sholat kan udah wajib kan berarti ya? Iya wajib, mana kan dia pasti belum bisa. Iya. Sholat kayak gimana sih? Nah kita ajarin dulu, nih baca Fatihah. Ya saya kagak bisa baca Fatihah, kan gitu. Ya udah baca ini doang nih. Nah, gitu. Ini nanti bisa jadi urutan kita ngajarin orang yang baru masuk Islam gitu. Iya. Suruh baca Fatihah nggak bisa. Terus yang kedua berarti satu ayat yang ada di Fatihah kalau dia bisa begitu. Iya. Ulangi 7 kali. Kalau dia kagak bisa juga baca tasmidah itu ya. Ya, kalau orang Indonesia mah kalau mau di Indonesia gitu, saya rasa mah alhamdulillah bisa kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa udah 7 kali dah tuh. Ulang. Kali ulang lagi. Emang orang Kristen ada yang Kalau mau malam terus sebelum malam saya ini dulu ya. baca. Iya, itu berapa? Nah, tak udah mati. Ini masuk Islam dulu dah. Itu yang penting. Banyak yang gitu sih. Iya. Sebetulnya kalau kayak gitu mungkin belum mantep nih. Nih Iya, belum mantep iya. hatinya. Kita masa dia mau belajar dulu. Susah kayak tadi. Kita kalau udah keburu mati gimana? Sayang. Kalau keburu mati. Akhirnya nggak beriman jadi ujung-ujungnya. Karena sebelum dia syahadat hatinya dia belum dihitung beriman loh. Walaupun udah ada hatinya tuh tertarik dengan apa? Dengan Islam. Jadi kalau ada orang ngomong gitu udah masuk. Oke, gua malaikat belum butuh kita. Udah lihat. Jadi jangan mikirin cicilan dulu, yang penting dapat member. Iya. Syarat-syarat mah udah kan orang begitu. Udah syarat jangan dipikirin. Yang penting tanda tangan dulu dong nih. Nah, itu baca di situ subhanallah gantinya walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula berapa tuh? Berapa inian? 5. Apa tadi ada berapa? 7. Makanya ada nambahin lagi jadi biar jadi apa? Biar jadi 7 biar sama Fatihah gitu. Walaupun sebetulnya nggak harus sih. Nggak harus. Ya ada kaidah itu badal itu la yushtaratu ayusawiya al-mubdal minhu. Jadi badal itu nggak disyaratin sama ame mudanya. Jadi yang gantiin nggak harus sama ame yang digantiin begitu loh. Orang main bola yang digantiin siapa nih? Bintang nih. Yang masuk ya kualitasnya apa harus setara sama dia. Lah kan enggak. Semua gimana itu masuk. Iya al-badal la yushtarat ayusawiya al-mubdal minhu. Banyak kasusnya dalam syariat gitu. Orang jima bulan Ramadan. Wah, ini betak banget ini. Yang pertama ngapain? Merdekain muda, mereka itu rokok batin. Oh, saya nggak bisa. Puasa dulu turut-turut. Kasih makan. Kasih makan tuh. Mau tiap berapa hari? Sehari doang kan? Mungkin 60 orang miskin. 60 orang miskin kan? 60 orang miskin. Kita sepadan nggak tuh Mei 1 Mei 2 nya? Kasih makan dulu. Ngasih makan 60 orang pakai miskin. Satu pakai miskin lagi kasih makan nasi kotak dah, nasi padang. Berapa sih satu kotak nasi padang? 1.000. Lah iya 30.000 aja tadi Pak. 30 kali 60 berapa? Sudah 800. Lah bandingannya apa tadi? Lah kemerdekaan budak, berapa ratus juta? 100 juta belum dapat kali. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wah, elah ilallah. Itu cuman yang ketiganya bayar. Ngasih makan 60 kalau kita rupiahin gimana? 1.800.000 lah kan kagak sama. Artinya tuh iya yang gantinya tuh nggak sama sama yang digantiin begitu, stratanya terlalu jauh. Sama nggak apa bayar kafarat sumpah kan sama begitu. Puasa 3 hari, kalau nggak puasa ngapain? Ngasih makan berapa orang tuh? Lah ente kan ngasih makan. Jadi kalau kita lihat tuh kayaknya kagak sepadan, ternyata emang begitu gitu loh. Jadi badal itu nggak disyaratin harus sama mudanya. Kan tuh Namanya itu bahasa badal, ya namanya imam badal wajar gitu. iya, bukan apa ganti. Walaupun bisa juga ganti lebih keren gitu. Kan seharusnya ganti ya kagak harus sama ini nggak apa-apa, orang-orang maklumin. Sama ini jadi 5, nggak usah pakai pusing-pusing nambahin jadi 7. Ini 7 ayatnya biar sama. Itu kan cuma 5, nggak usah pusing begitu, nggak usah. Emang badal ya begitu. Nggak harus sama kualitas ame modal. Ya. Tapi kayak ban serep. Ya, semua yang ada pakai itu ya. Masih baru Terus Pak. Wa zakara ba'd ashabi Syafi'i annahu yazidu ala hazil khamsi kalimataini hatta takuna maqama sab'i ayatin.
Dan menyebutkan oleh sebagian ashab Syafi'i bahwasanya menambahkan di atas 5 kalimat ini akan 2 kalimat yang lain sehingga menjadi 7 ayat. Iya, paksain tambahin lagi 5 jadi berapa? Jadi 7, juga gak perlu. Terus Wal asabu annahu yakfi bil khamsi biduni ziyadatin. Dan kaul yang asal bahwasanya cukup 5 kalimat tersebut tanpa ada tambahan. Wala tujzi'uhu al-qira'atu bi ghairil arabiyyati wala ibdalu lafziha bi lafzil arabiyyin sawa'un ahsanu qira'atiha bil arabiyyati aw lam yuhsin. Dan tidak memadainya bacaan dengan selain bahasa Arab, dan tidak juga menggantikan lafaznya dengan lafaz orang Arab, sama adanya itu lebih bagus bacaannya dengan bahasa Arab atau tidak bagus. jangan diganti bahasanya, jangan diganti. Bahasanya sesuai bahasa. Kalau Quran kan nggak bisa diganti. Dia lagi ngomongin bahasa apa ya, baca Fatihah kan? Iya. Iya. Selain bahasa Arab kalau boleh. Iya. Wala ibdal ulam siha bila bisa Arabiyyin. Iya, enggak. Maknanya sama tapi lapasnya diganti begitu. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin jadi asana rabbil alamin, asana alhamdulillah diganti di sana gitu. Oh, sana, oh. Wah, ini sama bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemarin lah Allahu Akbar diganti Allahu A'zam. Apa sama-sama aja mungkin kita mikirnya gitu, akbar mi'azam gitu kayak. Tapi kan kagak boleh, itu kan tauqifi. Ya. Kecuali kalau dia tuh sampai di sini dibolehin di sini nih. Zikir yang boleh itu. Ini tadi baca sampai mana paling berarti? Dia anexir. Satu baris. Bil Arabiyah alam yusin sawaun asana qira'ataha bil Arabiyah alam yusin. Jadi walaupun dia enggak bisa tetap jangan diapain. Jangan diganti Fatihahnya jangan pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Indonesia begitu. Terus Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Abu Yusuf. Dan dalamnya berpendapat oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Yusuf. Wa qala Abu Hanifah yajuzu zalika, dan berpendapat oleh Imam Abu Hanifah boleh demikian. Wa naqala Hanafiyatu an Abi Hanifah annahu raja'a an hadzal qawli wa lam ya'mal bihi ahadun min muqallidihi wala min ghairihi. Dan menukil oleh golongan Hanafi dari Imam Abu Hanifah bahwasanya kembali daripada ini kaul dan tidak mengamalkan dengannya oleh seseorang daripada pengikutnya dan tidak juga daripada selain mereka. ya, jadi ada riwayat Imam Abu Hanifah ngebolehin baca Fatihah pakai bahasa apa? Pakai bahasa masing-masing begitu. Kalau dia emang nggak bisa. Tapi ternyata di sini menurut ulama-ulama Hanafiyah, Abu Hanifah roja'a an hazal qauli, dia tarik kembali kaul itu, dibatalin kaul itu. Ya. Akhirnya walam ya'mal bihi ahadun. Akhirnya seorang pun kagak ada yang ngamalin pakai pendapat Abu Hanifah. Bisa kan berani Al-Qur'an diganti pakai bahasa masing-masing loh, kagak bisa. Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin diganti ke bahasa Indonesia ya enggak bisa. Ini Abu Hanifah akhirnya ditarik lagi tuh kaul itu. Terus Wastamar al-ijma'u al-amaliyyu ala qira'ati jami'il muslimina al-Qur'ana fi sholati wa ghairiha bil amabiyyati azkariha wa sa'irul azkari wal adiyati maksurati. Dan terus menerus kekompakan pengamalan di atas bacaan seluruh orang muslim akan Al-Quran di dalam sholat dan selainnya dengan bahasa Arab, seperti zikir-zikirnya dan seluruh zikir-zikirnya dan doa-doa yang maksurah. ya sampai sekarang mana sih orang Islam itu sholat pakai bahasa masing-masing kan kagak. Doa-doa mah banyak. Apa ini? Doa-doa. Nah ini bahkan kalau di dalam sholat kan tetap zikir-zikirnya memang ada yang ganti subhanallahil azimi ganti pakai bahasa Indonesia kan kagak. Semuanya tetap pakai bahasa. Tapi kalau di luar sholat ya itu nggak apa-apa, doa dengan bahasa Indonesia diganti ya nggak apa-apa gitu. Ya. Nah kalau dalam sholat kan tetap semuanya pakai bahasa Arab. Ya walaupun ada yang ngebolehin tapi ujung-ujungnya nggak ada yang ngerjain juga gitu loh. Ada lagi omongannya. Terus Fal hadisu yadullu ala ikhtilafi fi alfazil hadisil mutaqaddim wa fi bayan badal fatihati wa badaliha. Maka hadis tersebut menunjukkan di atas perbedaan pendapat pada lafaz-lafaz hadis yang telah terdahulu,
Dan pada hadis tersebut juga penjelasan pengganti Fatihah dan pengganti Fatihah. Iya. Kasih itu Bang. Doa Allah, doa kunut ya. Doa. Ganti Indonesia. Susah. Bagaimana dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.